sebelum video ini dimulai ya, gue total ada bounty khusus di video ini sebesar 500 juta rupiah buat kalian semua. Jadi buat kalian yang seorang clipper, ya lu suka ngedit-ngedit di video TikTok atau IG ya, lu bisa langsung visit ke QR code yang ada di screen sekarang ini, atau enggak cek ke website kita, content.com. Sekarang estimate lah, total dari clipping tuh udah dapat berapa sih? Bulan lalu itu terakhir aku di 40 juta. Februari itu aku masih turun 30. Turunnya 30 ya? Sekitar 25 juta? 25 juta satu bulan itu. Rata-rata aku di 5 sampai 6 jutaan lah. Rata-rata bisa UMR kok. UMR Jakarta. Tertinggi bisa 15 juta. Terakhir lu dapat 15 juta dari clipping. Average per month-nya itu aku bisa at least di 15, tapi kalau lagi lock in banget itu bisa sampai 25 kok. Tapi minimum 15. Iya, average-nya 15. Itu dapat 25 juta views, around 10 jutaan. 10 juta rupiah. Clipping belakangan ini baru aja jadi industri yang baru, fresh dan hot. Gajian mingguan clipper gua lebih gede dari bokap-bokapnya gajian gua. Clipper gua lebih gede duitnya dibanding bokap-bokap mereka. Come on now. Ini semua orang lagi pengen belajar cara jadi clipper kayak gimana. Kalian lihat di beberapa klip gue sebelumnya, anak SMA udah hasilin kayak 40 juta, 20 juta, 10 juta, ada yang udah 3 digit net worth-nya gara-gara clipping. Padahal ini baru banget. Dalam video ini gue interview 7 clipper, mantan clipper internal gue, dan gue tanya mereka, masing-masing dari mereka udah dapetin manfaat hampir 2 digit. Jadi mereka awalnya kerja dari tim TWS, mereka belajar cara jadi clipper, terus sekarang mereka jadi clipper official freelance atau bahkan masih jadi tim internal gue. Gue pengen tunjukin ya kalau sebenarnya jadi orang clipper, ya jadi clipper itu bisa menghasilkan. Oke, gue dengan siapa hari ini? Dengan Fikri kok. Halo, Fikri. Fikri, kamu kan sekarang udah jadi clipper ya selama berapa bulan? Aku jadi clipper selama hampir 1 tahunan kok. Udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Sekarang estimate lah, total dari clipping tuh udah dapat berapa sih? Kalau total ya, total sekitar ya udah dapat 2 digitan lah. Itu per bulan ya? Per bulan pernah dapat 2 digit. Per bulan 2 digit tuh bisa berapa ya? Kemarin sekitar 25 juta 25 juta satu bulan itu. Lu sekarang umur berapa? Sekarang aku umur 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun ya. Sebelum jadi clipper atau nge-clipping sekarang, karena kan ya kita tahu sekarang lu full time jadi clipper kan di tempat gua. Iya. Sebelum jadi clipper lu ada kesibukan apa sih? Dulu kesibukannya saya di Kebumen kok. Kebumen apa ya? Di kota Kebumen. Nah sempat ya itu sih di media. Di ngurusin di media. Gitu aja sih. Terus saya awalnya bisa interested ke clipping tuh kayak gimana sih? Awalnya itu saya terinspirasi sama Bang Ferry Irwandi. Bang Ferry Irwandi itu bikin challenge, bikin siapa yang bisa ngeklip video saya gitu dapat views 1 juta dapat 5 juta gitu. Itu tahun 2025 lah itu. Nah, akhirnya saya bikin klip aja buat portofolio, terus saya daftar ke Clipper Sule. Tapi pas itu dapat payout-nya berapa? Nggak dapat, tapi dapat viewsnya dapat, mencapai cuma nggak dapat PO-nya. Proses pas pertama kali kamu mulai clipping, terus saya sampai ke payout-nya, sampai dapetin duit pertamanya itu berapa lama sih? Itu saya sekitar nggak berapa lama kok, paling berapa hari aja sih. Berapa hari? Nah, jadi kamu belajar clipping nih, kamu tahu clipping, terus saya mulai pertama kali dapat uang dari clipping tuh kapan gitu? Jadi dari pertama kali tahu sampai dapat duit dari clipping? Ya itu seminggu sih. Seminggu udah dapat. Jadi kamu belajar ngedit video selama 1 minggu dan sebagainya. Betul. Dalam minggu itu pun langsung dapat income. Langsung cair gitu. Apa aja barang yang lu udah beli buat lu pribadi dari hasil clipping? Untuk pribadi saya beli HP lu? HP iPhone 14 Pro Max. Wow, oke. Terus apa lagi? Terus kemarin orang tua minta beli kulkas. Terus saya diem-diem beliin lah waktu lebaran tuh. Wow. Beliin kulkas terus kasih THR ke saudara. Alhamdulillah itu pertama kali ngasih THR kok itu ke dari saudara clipping? dari clipping. Full 100%? Full 100%. Orang tua sama keluarga atau saudara itu tahu lu kerja clipping? Taunya saya sebagai editor kok, ngedit gitu. Reaksi pertama mereka pas tahu lu jadi clipper, terus saya bisa hasilin jutaan rupiah, bisa kasih THR, bisa beli gadget sendiri, itu kayak gimana? Ya tentunya orang tua bangga kok. Nggak nyangka bisa secepat itu gitu dengan seminggu tadi? Iya.
Saya hampir 2 bulan lah ngeklipnya gitu kan. Cuma udah mendapatkan secara finansialnya 2 digit gitu. Sehingga kayak tiba-tiba kok cepet banget gitu. Ya saya kasih portofolio saya ini dapatnya dari sini gitu. Mereka kaget. Mereka kaget dari mana gitu. Ya tahun depan lah kok. Tahun depan. Bisa secepat itu? Bisa. Kalau 1 bulan 2 digit 1 bulan kan targetnya sih itu sih. Menurut lo dari clipping ini, kayak misal buat teman-teman yang nonton, apakah mereka itu, lu cuma modal HP awalnya? Saya modal HP dan internet aja sih. Laptop gitu atau Laptop enggak. belajar ngedit dari mana? Belajar ngedit dari dulu di kampus kan, saya di Kebumen. Nah, saya belajar di situ. Kok bisa tertarik ke industri clipping awalnya? Kayak kok lu bisa, berarti itu kan open minded kan, lu nggak Iya. terpaku kan? Karena clipping ini kan industri yang baru, ini bukan yang lama gitu. Kok bisa awalnya mau masuk ke clipping? Kok bisa open? Nah, mungkin Clipper kan masuk ke industri paling populer menurut saya kalau hari ini gitu. Pada saat itu juga Kosuli juga di YouTube kan bahas Clipper tuh terkait CPM segala macam, saya tonton tuh segala macam bagaimana nanti brand bisa masuk gitu kan. Nah, saya pelajari betul itu. Akhirnya saya bikin portofolio segala macam. Nah, banyak tuh kok yang masuk brand-brand entah itu apa gitu untuk bisa ngiklanin di TikTok saya gitu. Oke, gue dengan siapa hari ini? Lutfi kok. Lutfi. Lu sekarang umur berapa? Umur 19 tahun. Asal mana ya? Asal Tasikmalaya kok. Asal Tasikmalaya. Berarti merantau ke Jakarta sini ya? Betul. Oke, sekarang tinggal di Jakarta sini. Ya, betul. Sekarang kesibukan lu jadi apa nih? Sekarang full time clipper sih kok. Full time clipper di sini ya? Di di tempat gue ya? Iya. Menurut lu buat mulai jadi clipper itu perlu apa aja sih? Kayak misal perlu belajar ngedit. Lu belajar ngedit dari mana awalnya? Aku belajar ngedit ya Ikut kelas tanpa course gak ada sih. Gak ada beli kelas Gak ada sama ngedit sekali. Oke. Ngedit ya dari tadi yang aku awalnya kayak creator CapCut doang gitu. Ya mulai basic-basic tahu gitu doang. Kalau ngedit as a clipper, aku belum pernah sama sekali sih kok. Cuman lihat ada yang viral nih, aku tiru aja deh gitu doang. Sesimpel itu. Berapa lama kamu jadi clipper ngedit video sebelum pertama kali dapat payout? Sebenarnya video apa ya? Satu hari aku tuh bikin video 10. Nah, di yang salah satunya itu ada yang viral langsung payout di sana. Jadi seminggu doang sih kok. 1 minggu udah bisa dapetin income dari clipping. Betul. Satu minggu kaget di satu video doang tuh bisa ngasilin 1 juta kok. Jadi 1 minggu gak ngerti apa-apa minggu sebelumnya. Minggu ini kayaknya ada clipping ini. Langsung kayak mulai ngedit lah 10 video 1 hari. Iya betul. Itu berapa jam ya lo abisin? Ya awal-awal pasti agak lama sih untuk yang aku gak belajar juga kan. Ya cuman paling 1 hari sih kok. 1 hari full aku belajar gitu. Penasaran? Iya penasaran banget. Ada gak atau momen dimana lu itu bisa ngebantuin keluarga lu atau orang tua lu gara-gara hasil dari payout nge-clipping ini? Bantu ya. Karena aku berawalan paling pas waktu itu di THR sih kok. Oh kamu kasih THR orang tua? Orang tua aku itu pertama kali banget gitu. Dan ya waktu itu canggung banget sih kok. Umur yang baru lulus gitu udah ngasih THR gitu kan. Itu seneng banget sih aku. Bisa gak dibilang hidup lu itu berubah gara-gara clipping? Jadi clipper? Berubah, bisa dibilang. Bisa dibilang berubah? Berubah. Lu ada cita-cita gak kayak kita ngomong 5 tahun ke depan gitu? Iya. Ada uang angka tertentu yang lu pengen achieve atau apa yang lu pengen beli gak? Buat orang tua lu atau buat lu pribadi juga bebas. Ini timestamp ini 6 April 2026. Mungkin ada buat orang tua aku, mungkin pas waktu itu pas aku nganggur sih kok. Aku tuh sempat ditelepon sama mamaku. Waktu itu tiba-tiba banget gitu. Aku lagi mau jogging pagi ya karena gak ada kerjaan, bingung mau ngapain juga. Waktu itu ditelepon tiba-tiba. Waktu itu orang tua tuh kayak apa kabar kan awal-awal. Terus tiba-tiba nangis gak tahu kenapa. Dan dia bilang pengen umroh katanya. Mama pengen umroh katanya. Semoga Upi sukses ya gitu. Semoga ya Mama pengen banget umroh Pi gitu. Sekali lagi gitu. Begitu kan. Jadi dari sana aku kayak tergerak gitu hati aku karena ya awalnya kan nggak bisa ngapain gitu. Dan ya alhamdulillahnya aku dapat mungkin
hoki tiba-tiba alurnya ke Clipper ini gitu. Untuk aku cocok banget, dan semenjak apalagi jalannya ke internal Suli dan belajar banyak di sini gitu, aku jadi punya impian buat ngumpurin orang tua aku juga. Terus punya impian punya ya income yang ya lebih dari yang aku bayangkan gitu. Pak, dari orang desa tuh mungkin cuman hidup kayak ya punya lahan banyak terus ngopi santai-santai gitu. Oke, thank you udah sharing. Semoga impiannya tercapai ya. Amin. Ya. Ya. Oke, gue dengan siapa hari ini? Darren, Lu sekarang kesibukannya ngapain? jadi buat sekarang kesibukannya nge-clipping. Nge-clip. Ya, nge-clip. Lu udah dari kapan jadi clipper? Udah dari awal akhir tahun 2024. Sekarang tuh lu internalnya TWS ini kan? Iya, benar. Oke. Kalau boleh tahu, kan di TWS kan ya lu dapetin income bulanan secara stabil, tapi di luar dari itu kan lu juga bisa jadi clipper eksternal kan? Iya. Kalau boleh tahu lu bisa share gak income setiap bulan lu jadi clipper itu rata-rata aja deh, bisa berapa sih? Rata-rata bisa UMR kok. UMR Jakarta. Itu sekitar 5 sampai 6 juta. Iya. Tertinggi lu bisa berapa? Tertinggi bisa 15 juta. Lu awalnya bisa apply jadi tim internal gue kayak gimana? Bisa ceritain gak? Jadi dulu aku kan lulus sekolah ya kok, baru lulus sekolah, sebenarnya bingung mau kuliah atau enggak. Nah, waktu itu pas-pas banget clipping itu lagi ramai. Dan aku lihat di Instagram itu ada di TWS, itu kan open buat rekrut buat clipper kan. Ya udah saya iseng buat apply dan sempat interview, akhirnya keterima. Pertama kali lu jadi clipper, ngedit video, nge-clip gitu ya. Berapa lama sih baru dapat hasilnya? Kalau PO nunggu PO cuma beberapa hari doang, cuman buat fokus nge-freelance dan dapat income sekitar UMR itu cuma butuh waktu sebulanan. Sebulanan mulainya, dari belajar prosesnya 1 bulan. Yes. Belajarnya sebulan, di time frame sebulan itu. Kalau belajar tuh ilmu sebenarnya kan udah lama kan. Udah ngerti. Cuman kalau misal di akumulasi dari, karena kan bagi waktu juga dari internal sama di luar. Nah itu sebulan. Sebenarnya berarti kurang lebih ya hampir setengah tahun lah proses of learningnya, terus eventually bisa hasilin 2 digit setiap bulannya dari clipping ya. Iya. Lu ngerasa apakah lu salah satu orang di luar sana yang hidupnya itu berubah gara-gara clipping? Yes. Ngerasa berubah banget. Karena sebelumnya kan saya tuh dididik buat buat minta uang jajan ke orang tua kan. Dididik buat nyari uang sendiri buat jajan. Nah, dengan clipping ini bahkan bukan buat jajan sendiri, tapi ngasih orang tua. Ngasih orang tua. Sama buat sekarang udah nambah lagi. Jadi bayar adik sekolah. Oh, lu bayarin adik lu sekolah dari clipping, dari hasil clipping? Ya, setengahnya tapi. Wow. Jadi aku bantuin adik saya sekolah setengahnya. Ada gak satu pesan apapun itu yang lu pengen sampaikan? Terserah lu pengen sampaikan buat diri lu atau buat teman-teman yang lagi nonton. Satu sih. Tadi di awal. Fortune favors the bold. Fortune favors the bold. Yes. Karena walaupun memang itu belum meyakinkan, kalau lu berani coba, lebih baik daripada lu gak mencoba sama sekali. Thank you buat sharingnya. Yes. Ya. Oke, gue dengan siapa hari ini? Dengan Haikal. Haikal, sekarang kesibukan lu jadi apa? Clipper ya? Sekarang aku full time clipper kok. Full time clipper di TWS ini? Yes. Di luar itu juga ada lu cari source of income lain, tapi clipping juga? Clipping juga. Lu udah jadi clipper dari kapan ya? Dari 2025. Berarti gak nyampe setahun? Waktu itu kalau nggak salah April juga mulainya kok. April, oh ini genap setahun. Genap setahun. Income yang lu udah dapetin dari jadi clipper tuh berapa sih setiap bulannya? Kayak kita ambil rata-rata lah. Rata-rata atau tertinggi terserah, lu pengen share yang mana? Kalau rata-rata itu kalau misalkan average per month-nya itu aku bisa at least di 15. 15? Iya, tapi kalau lagi ada campaign yang bagus nih, terus aku juga lagi fokus banget, lagi lock in banget, itu bisa sampai 25 kok. Tapi minimum 15? Iya, average-nya 15. Oke. Sekarang lu umur berapa? Umur 20.
Umur 20? Yes. Oke, berarti lu baru mulai 1 tahun kerja, tanda kutip, terus udah bisa dapetin income double digit ini. Bener. Sebelum jadi clipper, lu ada ngapain dulu gak? Sebelumnya aku pernah kerja jadi store crew gitu di restoran. Itu gajinya kecil banget, cuman 2.500.000 waktu itu. Terus aku keluar dan coba-cobalah aku kayak coba-coba trading waktu itu pakai uang tabungan aku dan berujung margin call habis uangnya. Terus habis itu barulah aku ketemu kayak clipping ini apa, iseng-iseng cobain, terus ternyata bisa ngasilin duit dan akhirnya aku fokus di sana. Boleh diceritain nggak? Lu pertama kali tahu clipping itu dari mana? Pertama kali clipping itu tahu dari Timothy waktu itu, dia ngadain sayembara, terus habis itu aku coba explore dan lain-lain. Dari Timothy. Dapat waktu Dapat 1 juta ya? itu. Iya 1 juta. Oke. Itu berapa lama lu ngedit video terusnya dapat 1 juta? Itu sekitar 3 minggu deh kalau nggak salah, 2 atau 3 minggu. Berarti lu ngedit 3 minggu. Ini belum ada experience pengalaman apa-apa ya tentang clipping ya? Nggak ada sama sekali. Apa hal yang paling susah buat lu jadi clipper awal-awal? Kayak roadblocks-nya itu apa sih? Roadblocks itu of course yang pertama tuh akun kok. Akun. Iya, akun itu kadang kalau misalkan kita baru mulai clipping, kita baru mulai ngerjain project misalnya, itu nggak langsung naikkan viewsnya dan butuh waktu buat audiensnya itu terbentuk dan itu lumayan jadi struggle sih di sana. Dari lu jadi clipping sekarang, ini berarti sekarang jadi side income atau main income lu ya? Sekarang main income. Main income. Jadi seluruh kebutuhan lu itu didapetin lewat clipping. Yes. Lu ada target angka, nggak harus angka deh, atau apapun itu yang lu pengen achieve gak dalam beberapa tahun ke depan sebagai jadi clipper? Lu pengen tetap jadi clipper atau kedepannya pengen berubah? Pengen jadi apa gitu? Untuk sekarang karena opportunity-nya masih besar banget di sini ya. Terus juga industri clipping juga masih sunrise, masih baru banget. Jadi aku bakal fokus di sini dulu dan ya hopefully sih aku bisa dapat momentumnya, bisa make money banyak juga, and bisa achieve 1M pertama dari clipping. 1M pertama, itu ada time frame ya? Kira-kira berapa tahun ke depan? 5-10 tahun. 5-10 tahun ke depan? Yes. Lu setuju gak sama kalimat, apakah clipping ini ngerubah hidup lu? Atau lu rasa ini cuma another kayak job aja? Merubah banget sih, karena jadi stepping stone banget ya. Aku bisa punya kesempatan buat ngobrol dengan kayak Kosuli sekarang, terus ngobrol dengan Ko Andrew dan orang-orang besar lainnya gitu. Ada gak satu hal yang lu pengen sampaikan ke, ya ini anggap diri lu atau enggak ke audiens yang lagi nonton? Apapun itu bebas. Kalau buat yang baru mulai jadi clipper, Lu mau nyaranin mereka gak buat jadi clipper? oh iya nyaranin sih. Kenapa? Karena ini benar-benar sunrise industrinya dan opportunity untuk bikin uang banyak dari sini tuh benar-benar besar banget. Buat yang mau jadi clipper, ya jangan sebulan jadi clipper terus nggak perform itu langsung nyerah sih. Kayak sabar, pasti akan ada momennya buat videonya itu naik dan dapat banyak uang dari sana. Lu harus trial and error berapa banyak kali baru dapetin payout pertama lu atau baru dapetin duit pertama lu dari clipping? Itu 3 minggu kerja nggak ada hasil. 3 minggu kerja gak ada hasil, Iya. terus baru dapat yang tadi 1 juta itu. Iya 1 juta. Hitungannya cepet sih dapat 1 juta. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau sampaikan? Itu aja mungkin dari aku ya. Oke, thank you buat sharingnya. Oke, thank you kok. Oke, bisa dikenalin nama lu siapa, lu umur berapa? Oke, nama gue Arik, umur gue tahun ini 20 tahun tapi masih 19 tahun. Kesibukan sekarang ngapain, Arik? Nge-clipping freelance aja sih kok. Sebelum lu jadi clipper, sekarang kan berarti lu freelance ya, lu nggak kerja di satu tempat ya? Betul. Sebelumnya lu di mana? Nah sebelumnya, gue sebelum jadi clipper freelance itu gue di Suli sendiri. Jadi aku pelajarin clipping gimana, terus aku cari campaign-campaign yang terbuka gitu di publik. Yang 1 juta views dibayar 2 juta rupiah, 1 juta views dibayar 5 juta rupiah. Lu awalnya tahu clipping dari mana ya? Aku dari clipping itu tahu clipping sebenarnya dari Timothy. Oke, Nah, terus? dari Timothy kan waktu itu sempat adain kayak challenge kayak dapat 1 juta views. Kalau lu bisa tertarik buat masuk ke clipping, padahal kan itu industri yang baru kan, lu nggak tahu atau lu iseng-iseng aja pas itu? Nah, awalnya iseng-iseng banget. Kayak iseng aku nyoba upload 1-2 video per hari, upload 3 video per hari. Cuma ada yang meledak. Nah, karena ada yang meledak ini, ada yang jutaan views atau ada yang ratusan ribu views, itu jadi tertarik aku, jadi semangat gitu. Itu lu kerja berapa jam buat dapetin 1 juta dari bounty-nya Timothy Nah, itu? awalnya itu cuma iseng gitu. Paling cuma 30 menit ngedit asal upload, terus edit lagi sehari lagi 30 menit. Tapi kayak
ih bisa ngasilin nih daripada aku sia-siain gitu potensinya, dan akunku pun grow gitu. Dari yang awalnya 0 followers itu selama 2 bulan aku cari sampai 150 followers. 150.000. 150.000 Itu pada saat itu lu dapat berapa total? total, tapi sayangnya aku cuma dapat 5 kali dapat aja. Jadi dapat 5 juta. Iya. Clipping. Itu berapa lama lu dapat 5 Itu juta? 2 bulan. 2 bulan Iya. baru belajar itu. Pada saat itu lu dapat duit total 5 juta ya dalam 2 bulan. Setelah itu lu ngapain? Kayak lu lanjut jadi clipper kah? Terus lu yang apply ya pas lu apply ya pas itu ya? Kalau TWS ya? Iya. Oke. Betul. Terusnya gimana? Bisa diceritain lanjutannya dari situ? Oke, karena aku aku udah gain 2 bulan, jadi aku batasin nih. Aku tuh awalnya nggak pengen langsung apply, padahal tuh aku udah tahu gitu ada banyak banget tawaran kerja atau yang buka locker gitu. Waktu itu ada yang kayak nawarin UMR, ada yang bisa by performance base. Lu masih SMA pas Iya, itu? masih Lu SMA. dapat tawaran buat gaji UMR. Nah. Padahal masih belum ada ijazah. Betul. Buat jadi clipper. Iya. Offline atau online itu? Itu kan online. Online? Ada Lu yang dapat online. UMR? Iya. Oke, terus? Kayak ada yang nawarin, cuma aku masih idealis gitu. Aku pengen coba dulu, aku pengen growin akun ini. Jadi sampai 2 bulan, sampai aku batasin 2 bulan, ini udah kokoh gitu portofolionya, baru aku apply ke banyak banget perusahaan. Nah, salah satunya Tattoo Studio ini. Pertama kali lu dapat bayaran dari clipper berarti dari AC kan? Dapat 5 juta itu. Iya. Oh, sorry, dapat 1 juta kan awalnya kan? Iya, 1 juta semangat, 1 Oke, juta lagi. dapat 1 juta itu hal apa yang lu beli dari jadi clipper pertama kali? Atau lu investasikan lah uangnya atau lu beli barang atau apa? Oke, karena aku udah lumayan teredukasi ya soal keuangan, jadi nggak aku langsung spending, aku kumpulin uangnya. Waktu aku udah 10 achieve waktu 13 juta spesifik angkanya, aku beliin iPhone. Jadi iPhone ini buat aku nge-clipping lebih produktif lagi gitu. Jadi barang pertama yang lu beliin, lu bisa beli HP lu sendiri. iPhone berapa pas itu lu beli? Itu iPhone 13. iPhone 13 dari hasil jadi clipper pas Iya. itu berapa lama? Gak sampai 1 bulan sih. Jadi lu dari proses belajar ngedit Iya. sampai bisa kebeli HP baru gara-gara jadi clipper itu berapa lama tadi? Kalau prosesnya benar-benar baru belajar Iya, ngedit iya. ya, itu paling ya 2 bulan lah. Tapi kalau benar-benar fokus gak sampai 1 bulan. Tapi lu 2 bulan dari nol bisa sampai beli HP baru gara-gara jadi clipper. Iya. Dan kenapa gue milihnya iPhone gitu? Karena buat ningkatin produktivitas gitu. Ada gak sih income lu dari clipping setiap bulannya bisa berapa ya? Misal kayak Range bulan ya? lalu deh berapa deh? Oke, kalau bulan lalu ya, kalau bulan sekarang kan masih ongoing kan, masih nggak tahu nih. Bulan lalu itu terakhir aku di 40 juta per bulan. 40 juta itu Iya. bulan Maret. Kemarin iya, Februari berapa? Kira-kira aja. Februari itu aku masih turun. Berapa ya? 30. Turunnya 30 ya. Bisa gak dibilang kalau lu itu salah satu orang yang hidupnya itu berubah gara-gara jadi clipper, gara-gara clipping? Bisa dibilang kayak gitu. Karena sebelum ada clipping ya mau gimana gitu cara dapetin income sekian puluh juta. Tapi kalau nggak jadi ya orang biasa taunya harus jadi dokter lah, harus jadi PNS kayak gitu. Pengen balik jadi dokter lagi gak? Atau pengen jadi clipper aja? Kayaknya enggak deh. Kayaknya Gara-gara- pusing deh kalau bakal pelajarin banyak banget. Gimana pengalaman kerja lu di TWS sih? Kemarin-kemarin gue pengen tahu. Cukup fun. Aku dapetin experience yang gak mungkin bisa aku dapetin di tempat-tempat lain tentunya. Karena dikasih kesempatan banyak banget gitu. Oke. Dan itu menurut aku ya harga yang gak bisa dibayar pakai uang sih. Kayak Apa experience. aja yang lu dapetin? Bisa di-share? Aku salah satu contohnya yang paling penting banget mungkin ya. Itu aku bisa tukar pikiran juga sama Kosuli langsung. Aku bisa explore atau ke event-event yang Tattoo buka. Itu kan Clipper ikut tuh kalau kalian nyadar ya. Clipper itu ikut dan aku bisa ketemu orang-orang hebat gitu di event-event itu. Aku bisa kenalan, network bareng, punya link bareng. Jadi gara-gara lu jadi clipper, lu jadi bisa kenal orang-orang hebat dan bisa dapetin income sampai tadi 40 juta. Betul. Bulan lalu. Iya, bulan lalu ya. Lu punya target angka gak sih di pikiran lu kayak akhir tahun ini gue pengen duit gue segini atau pengen apa gitu? Aku sempat bikin series gitu di konten aku gitu. Aku pengen series 100 juta pertama dari clipping. Tapi Tapi udah dong 100 iya juta. sudah. Terus pengen bingung nih, pengen seriesnya apa lagi nih? Kayak ya mungkin ya target aku ya untuk tahun ini karena sekarang masih ada kurang lebih 6 bulan lagi lebih gitu kan. Ya aku pengennya kalau bisa 1 miliar gitu. Barang apa yang paling mahal yang lu beli jadi seorang clipper? Barang yang aku beli dari clipping belum lama ini aku beli
iPhone 15 Pro Ini, Max. Iya. ini dari jadi Clipper. Saya tunjukin di situ. Ya, ini iPhone 15 Pro Max aku beli dari Clipping gitu. Baru less than 1 tahun kerja udah dapat 100 juta, udah dapat iPhone dari Clipping. Iya. Buat gue pengen lu kasih pesan ke teman-teman buat yang ragu tentang Clipping gitu atau baru pengen mulai tapi nggak mulai. Misal mereka pengen jadi Clipper gitu. Apakah lu dua ya pertanyaannya? Apakah lu rekomendasiin mereka buat jadi Clipper pertanyaannya? Dan kalau iya kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Oke. Tentunya ya buat orang yang pengen mulai dan pengen coba ngasilin income gitu ya. Apa saran ke kalian gitu? Menurut aku kalian tuh aku rekomendasiin kalian buat jadi Clipper. Karena apa? Karena ini industri yang bisa kalian akses segampang itu gitu. Ini tuh industrinya kalian nggak perlu yang pertama nih modalnya tuh nggak pakai uang. Kalian cuma perlu niat sama internet doang. Jadi kalau kalian nggak punya kalau kalian masih alasan gitu, kalian masih alasan mana nih lapangan kerja 19 juta pekerjaan nggak ada. Ini kalian tinggal nge-clipping kan cuma modal HP sama internet, HP 1 juta pun bisa gitu. Awalnya aku pakai HP 1 juta soalnya. Lu awal Clipping pakai HP 1 juta? Iya 1 jutaan. Oke. Kalau kalian tahu HP apa? Infinix gitu. Infinix? Iya. Itu HP pertama lu buat Clipping? Iya. Sekarang iPhone? Iya. Oke, terus? Jadi modalnya cuma HP 1 jutaan sama niat doang. Dan itu semua orang bisa lakuin gitu di rumah, umur berapa aja bisa, nggak perlu ijazah. Itu yang menurut aku semua orang tuh at least nyobain lah gitu. Thank you Arik udah sharing. Oke, thank you Kak Sulia. Oke, gue dengan siapa hari ini? Dengan saya Almer. Oke, Almer, lu sekarang kesibukannya ngapain? Kesibukannya sejauh ini masih nge-freelance clipping kayak gitu. Oke. Income lu bulan lalu berapa? Bisa di-spill gak? Bulan lalu ya, Dari jadi Clipper only ya? Clipper only. Oke. Sejauh ini Clipper only kita ngabisin campaign-nya di salah satu YouTuber Kates. Itu dapat 25 juta views, around 10 jutaan. Lu sekarang umur berapa? 22. Oke, umur 22. 22. Jadi Clipper, lu di rumah ya kerja? Atau lu WFA. Di rumah? Di WFA ya. Di rumah kerja dapat 10 juta per bulan dari jadi Clipper. Ya betul. Luar biasa. Sebelum lu jadi Clipper, apa kesibukan lu, Almer? Sebelumnya aku nge-YouTube. Oke. Itu nge-YouTube. Cuman ya itu sebelumnya aku kayak kan kalau nge-YouTube kita harus ngabisin banyak waktu ya kayak gitu. Iya. Dan capek juga karena waktu itu di niche-nya itu niche Minecraft jadi agak dan juga itu brain root kan. Jadi ya udah pindah ke clipping dan sekarang kan di clipping ada banyak kan, ada brand, ada influencer, edukasi, ada juga hiburan. Nah sejauh ini yang paling aku sering kerjain itu di edukasi sama hiburan. Lu pas itu jadi YouTuber Minecraft udah ada penghasilan? Udah. Berapa tuh penghasilannya? Sama tetap 10 jutaan. Oh 10 jutaan. Sampai 15 kayak gitu. Terusnya kenapa lu pengen pindah jadi Clipper? Padahal lu udah ada penghasilan. Udah capek depan kamera sih, kayak gitu. Oh lu jadi YouTuber lu buka kamera kayak Iya, gitu? iya. Jadi Clipper tuh nggak butuh tampil depan kamera ya? Nggak butuh sama ada sekali. kamera? Ya betul, kayak Oke. gitu. Kondisi finansial lu pas lu jadi YouTuber Minecraft itu kayak gimana? Itu udah oke kah atau kayak gimana? Udah sangat oke waktu itu kayak gitu. Cuman ini istilah kan aku pernah dengar podcastnya Kosuli ya, Iya. kayak Burn the Bots tuh. Iya. Ya udah itu aku 1 juta subscriber aku hapus. Terus kok itu bisa dicari juga dulu nama channelnya Feren 19. oke. Aku hapus channel Minecraftnya kayak gitu. Lu hapus channel lu, terus saya pengen jadi Clipper. Iya. Tapi pada saat itu Clipper tuh emang udah hasilin 10 jutaan. Waktu itu masih kerja di perusahaan, cuman ngelihat ada beberapa orang yang freelance-nya itu dibayar per views kan. Jadi kayak misal 1 banding 10 di 1 juta views dibayar 10 juta. Nah, kayak sedangkan aku sebelumnya pernah ngasilin jutaan views juga di media sosial. Makanya pede kayak gitu. Lu sebelum atau sekarang currently punya tanggungan apa aja? Sekarang tanggungannya sih sekarang aku punya tim juga kayak gitu, punya tim. Nah di situ aku juga nge-hire beberapa orang. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kalau kayak dari segi barang gitu atau lu udah kasih orang tua lu ajak makan orang tua lu atau apa gitu ada? Itu ya sering lah kayak gitu. Kalau barang sih dapat kemarin beli PS5. Lu beli PS5 dari hasil Dari jadi Clipping, Clipper. Itu iya. kapan ya? Januari Januari tahun ini. PS5 berapa ya? PS5 sekarang kan naik 11 juta. Jadi, tapi waktu itu belinya masih around 8-an. Tapi sekarang bisa dibilang lu hidup gara-gara jadi Clipper kan ya? Iya, betul. Kayak lu ada income di luar dari jadi Clipper gak sekarang? Ada juga. Ada apa ya? Ya. Jadi waktu pas yang aku nge-YouTube Minecraft itu aku ngejual currency-nya. Nah, jatuhnya itu kan
sebenarnya sharing account sih, kayak Netflix kayak gitu. Nah, jadi aku ngehidup dari situ sama dari clipping. Tapi sekarang masih? Masih sampai sekarang. Oh, lu pengen, misal teman-teman yang lagi nonton sekarang, yang lagi mikir-mikir buat jadi clipper, lu ada pesan apa buat mereka? Nah, sejauh ini kalau emang niat jadi clipper, yang pertama itu kan untuk jadi clipper gak terlalu susah ya. Sebenarnya dari HP juga udah bisa kan. Menurut lu jadi clipper gak terlalu susah? Ya betul. Bahkan gak susah seharusnya. Gak susah? Iya gak susah. Jadi buat misal teman-teman Gen Z atau Gen Alpha gitu pengen dapetin kayak income tambahan lah 5 juta gitu bisa gak menurut lu? Lebih bisa. Lebih bisa? Lebih bisa. Kayak lu 10 juta bisa gak? Bisa. Lebih Oke. bisa.